Feel uninvited. Left home in West LA. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channelku Husna. Hari ini saya akan memasak atau mempersiapkan menu buat berbuka puasa ya teman-teman. Yang pertama saya mau membuat sayuran dulu, dan hari ini saya buat sayur tumis kangkung aja. Dan di sini bahan-bahannya ada kangkung yang sudah saya bersihkan, dan untuk bumbunya saya iris aja semua, terdiri dari bawang merah dan bawang putih, lalu ada cabai keriting merah juga. Nantinya saya iris-iris juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menu berbuka puasa itu saya lebih memilih menu yang simple-simple aja, yang cepat selesainya gitu, yang nggak butuh banyak tenaga dan waktu, biar bisa lebih banyak waktu lagi untuk beribadah ya teman-teman. Apalagi kalau sore hari, biasanya saya juga butuh waktu untuk bermain sama anak-anak saya, terutama si Tisha. Dia sering banget minta ditemenin buat main. Jadi sambil ngabuburit biasanya saya nongkrong di teras rumah sambil liatin anak-anak main di garasi atau di depan rumah. Oke, sekarang saya mau tumis kangkungnya dulu. Panaskan sedikit minyak, lalu saya masukkan bumbu irisnya yaitu bawang merah, bawang putih. Setelah bawang merah, bawang putihnya layu atau wangi, lanjut masukkan cabai keritingnya ya. Terus saya juga tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Ini agar kangkungnya itu lebih terlihat segar walaupun sudah matang, nantinya warnanya tetap hijau gitu teman-teman. Sepertinya sayur kangkung ini adalah sayur kangkung sayur sejuta umat ya teman-teman. Rata-rata orang-orang pada suka makan sayur kangkung tumis ini, dan saya yakin semua orang juga pasti bisa buatnya. Soalnya ini sayur paling simple. Dan ini saya tambahkan saus tiram, lalu saya tambahkan sedikit gula pasir dan kaldu ayam bubuk. Lalu diaduk kembali. Dan saya juga menambahkan sedikit air ya teman-teman, karena seperti biasa untuk suami saya, dia lebih suka makan sayur kalau yang berkuah atau kuahnya banyak. Jadi walaupun jenisnya sayur tumis gitu, tetap harus berkuah gitu teman-teman. Nah, ini sudah matang ya. Lanjut saya mau membuat lauknya. Nah, di sini ada ikan kakap yang sudah saya filet. Lalu saya marinasi menggunakan kecap asin dan lada bubuk. Saya mau goreng tepung aja teman-teman, dan untuk bahan tepungnya saya menggunakan tepung bumbu instan dan campuran tepung terigu. Perbandingannya itu 3:2 ya teman-teman. 3 untuk tepung bumbunya dan 2 untuk tepung terigunya. Lalu bahan pencelupnya saya menggunakan air dingin. Di sini air biasa gitu saya campur dengan es batu ya. Jadi caranya kita balur aja daging ikannya ke tepung kering terlebih dahulu. Setelah terbalur, kita masukkan lagi ke bahan pencelup seperti ini teman-teman. Lalu masukkan kembali ke tepung kering satu persatu. Lalu kita obok-obok lagi ya. Tapi jangan diremas-remas teman-teman. Ngaduknya ngambang aja, nggak usah diremas, takutnya kriuknya nanti atau tepungnya jadi keras, nggak crispy. Nah, ini saya langsung goreng aja. Pastikan sebelum menggoreng minyaknya harus sudah benar-benar panas ya, biar lebih ngembang lagi kriuknya atau tepung crispy-nya. Gunakan api kecil aja, api sedang aja, cenderung kecil,
biar matangnya itu sempurna atau merata. Jangan lupa dibolak-balik dengan hati-hati sampai ayamnya nanti matang luar dalam. Nah, ini sudah berubah warna ya, sudah berwarna kecoklatan, dan sekarang saya mau angkat dulu, mau tiriskan. Ini kriuk banget loh teman-teman. Tepungnya super crunchy dan dagingnya super lembut di dalam. Jadi ini hasilnya super crunchy teman-teman. Lanjut saya akan menggoreng tulang ikannya. Jadi ini tulang dan kepalanya saya nggak buang, tapi saya balur menggunakan tepung juga, lalu saya goreng ya teman-teman. Lalu setelah ikannya matang semua, saya mau membuat saus lada hitam. Jadi saya sebenarnya mau membuat kakap saus lada hitam ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya akan membuat sausnya. Yang pertama saya masukkan itu cincangan bawang putih, lalu lanjut irisan irisan bawang bombay. Setelah layu saya masukkan paprika merah dan kuning. Tambahkan sedikit air. Lalu masukkan saus tomat secukupnya aja atau sesuai selera. Lalu tambahkan juga saus tiram dan lada hitam bubuk. Saya menggunakan lada hitam yang benar-benar bubuk karena saya nggak punya yang butiran gitu teman-teman. Kalau kalian punya yang butiran, haluskan sendiri aja atau gerus kasar aja, biar teksturnya itu nanti timbul atau kelihatan lada hitamnya. Lalu saya tambahkan sedikit gula pasir. Di sini saya tambahkan lagi lada bubuknya, lada bubuk hitamnya. Ini saya tidak menggunakan garam teman-teman karena ini sudah asin, didapat dari saus tiram, sudah terasa asin ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Lanjut lauk yang kedua buat anak-anak, saya mau membuat omelet telur. Di sini ada sosis sapi yang sudah saya iris tipis. Saya campurkan aja dengan 2 butir telur. Dan saya juga menambahkan irisan daun bawang. Kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk. Lalu dikocok lepas sampai semua merata. Setelah merata, kita waktunya untuk digoreng ya teman-teman. Di sini panaskan dulu sedikit minyak. Lalu masukkan kocokan telurnya. Jadi gini aja, sangat-sangat simple, tapi ini kesukaan anak-anak saya teman-teman. Apalagi anak saya yang Tisha itu, si adek, dia paling doyan yang namanya telur. Mau diolah bagaimanapun yang namanya telur dia paling suka. Tapi kalau telur rebus, dia cuman makan putihnya doang, kuningnya dia nggak suka. Nah, ini sudah mateng. Dan tada, ini dia hasil masakannya hari ini. Jadi tadi saya membuat kangkung tumis. Lalu untuk lauknya di sini ada kakap lada hitam dan omelet telur. Jadi ini dia 3 menu berbuka puasa untuk keluarga saya hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. See you next video. Bye.